terus terang apresiasi kepada PLN, yaitu solid, sinergi berakhlak betul. Saya lihat dari beberapa jajaran kemitraan kita, PLN sangat solid Pak Darmo, menjaga hubungan, sinergi dan semuanya. Dan semoga yang pasti kita harapkan PLN sebagai satu-satunya harapan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, seperti program pemerintah dan juga Pak Prabowo, bahwa PLN betul-betul menerangi rakyat, baik menerangi perumahan, jalan, termasuk menerangi hati mereka. Itu harapan kita yang pastinya ke depan. Otomatis isu-isu yang tadi sudah disampaikan, mulai dari hutang pemerintah, hutang PLN sendiri, saya kira sudah jelas semua. Tapi yang pasti kami mohon PLN nanti apa harapan yang perlu kami dukung di Komisi 6 kepada pimpinan, kepada anggota, termasuk hutang dari pemerintah yang sudah dibahas. Itu saya ingin tahu bagaimana Kementerian Keuangan membahas utang pemerintah subsidi listrik yang sudah berjalan hampir 60 T. Itu yang perlu pembahasan di sana. Itu yang pertama. Yang pasti Pak, saya dapilnya dari Jawa Timur 3, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Saya apresiasi, terima kasih pada teman-teman OP3 Situbondo, ya, bersama GM Jawa Timur sudah luar biasa melakukan maintenance, walaupun memang di daerah situ kita kayak Bondowoso, Situbondo itu penuh dengan jalur-jalur ekstrim, karena sebelah utara kita laut, sebelah selatan kita hutan, ya kan, dan kita jalur pantura. Apalagi sebentar lagi ada namanya tol Prosiwangi, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso. Di sana akan menjadi rest area terbesar di dunia Pak, bukan di Indonesia, termasuk tol terindah di Indonesia, tol Prosiwangi. Alhamdulillah kemarin sudah, insya Allah harus lebaran ini semuanya sudah terrealisasi jalan sampai tol Situbondo. Tetapi terus terang memang di situ tidak bisa dipungkirin, kadang-kadang memang cuaca ya sering terjadi sehingga padam lampu karena cuaca di daerah-daerah pegunungan, karena pohon dan lain-lain. Oleh sebab itu kita butuh maintenance jaringan tiang listrik yang terjadi di daerah-daerah pedalaman. Itu sangat penting juga di Bondowoso, di kawasan Kawah Ijen, Geopark Ijen internasional kita juga di sana memang sangat sering padam hampir tiap hari bila ada hujan dan lain-lain. Itu perlu. Tapi teman-teman luar biasa cepat tanggap dalam segala hal itu. Dan saya mohon juga bantuan untuk nanti untuk baterai charger ya, karena ini kita mau Natal tahun baru Pak ya. Kita harapkan nanti di rest area, khususnya bagian arah ke Double Side Jawa Timur, karena banyak tempat wisata Pak di Kawah Ijen ya. Di situ kayaknya perlu memang Pak di Kawah Ijen, karena banyak sekali motor-motor sekarang listrik yang masuk ke daerah itu, termasuk di daerah Pasir Putih, daerah Baluran hutan. Nah itu pom bensin aja nggak ada, ya kan. Nah itu resiko juga. Semoga listrik, harapan dari pemerintah ini zero karbon ini betul-betul terjadi dengan kendaraan listrik ini bisa maksimal, juga dengan chargingnya bisa dimaksimalkan oleh masyarakat. Itu harapan kami, termasuk Lisdes. Kami mohon Pak, Lisdes bisa dimaksimalkan juga, khususnya di daerah Bondowoso, Situbondo. Kami harapkan untuk rasio elektrifikasi dari kelistrikan di sana lebih bisa dimaksimalkan. Itu mohon kami. Dan isu yang pertama yang paling terpenting Pak, ini pernah saya sampaikan waktu dulu Pak Darmo, dan sampai hari ini belum terrealisasi, yaitu kemandirian OP3 di kabupaten. Kebetulan Pak, Kabupaten Situbondo yang memiliki OP3, tetapi Kabupaten Bondowoso yang lebih besar daripada Situbondo hanya ULP. Saya mohon Pak Darmo dan jajaran, entah di bagian rekan-rekan mitra di direksi apa bagian untuk pengembangan ini, mungkin di Pak ya, di pengembangan berarti ini OP3 di Ibu ya, berarti ya Bu ya. Saya mohon Bu untuk OP3 Situbondo ini kan sendiri, Bondowoso masih ULP Bu. Padahal mau dilihat wilayah, mau dilihat masyarakat, pengembangan masyarakatnya, jumlah penduduknya, ya kan, semuanya lebih besar Bondowoso, ya kan. Banyuwangi sudah UP sendiri, Jember sudah UP sendiri, tinggal Bondowoso. Nah ini sangat penting kita harapkan, karena luar biasa, karena Bondowoso itu infrastruktur dan alamnya, situasi kondisi tempatnya juga luar biasa Bu, bisa naik turun di sana, luas ya. Nah saya berharap betul Pak Darmo pada hari ini bisa menjadi catatan, kita harapkan bisa lebih cepat bahwa Bondowoso nanti menjadi UP3 mandiri, memiliki sendiri di Kabupaten Bondowoso. Itu yang kami harapkan. Yang pasti PLN sebagai satu-satunya yang tadi dianggap memonopoli untuk masalah kelistrikan, ya saya harap itu menjadi lebih besar, karena memang paradok ya, PLN ini hidup terus Pak.
ya, tetapi kok masih bilang di orang itu rata-rata bilangnya kok masih rugi. Nah itu kan sering terjadi. Untuk PJU Pak, ini ada catatan dari Pemerintahan Kabupaten Situbondo menyampaikan ke kita untuk di cross check teman-teman OP3 Situbondo melalui GM mungkin Jawa Timur, itu PJU yang ada di Kabupaten Situbondo itu naiknya drastis Pak, hampir 2 kali lipat. Yang awalnya itu dalam setiap tahunnya itu dalam setiap tahun hampir kurang lebih 20 nggak sampai belasan M, itu sekarang 30 M Pak. Entah kenapa ini. Nah ini masih belum ketemu ini kemarin koordinasinya. Saya mohon untuk dicek yang di Kabupaten Situbondo Jawa Timur. Itu berarti setiap bulannya Pak bisa hampir 2 M dia membayar untuk PJU, padahal cuma jalan-jalan, takutnya ada masalah-masalah listrik atau gimana. Itu kita harapkan ke depan bisa semuanya di maintenance, termasuk Pak Darmo sampai hari ini entah apa ini ya sistemnya atau digitalisasinya untuk PLN untuk meteran Pak di rumah. Orang tidak pernah dipakai karena dikunci, jadi nggak dicatat, nggak difoto, dihitung mengikuti yang sebelumnya Pak. Jadi kalau sebelumnya ada orangnya misalkan bayar dia 1 juta, besok dia nggak ada lagi di tempat itu, tetap ditagih. Ya nanti kalau sudah transaksi rumah itu laku atau dijual atau ditempatin lagi, ya harus membayar dulu Pak, kalau nggak diputus. Nah kenapa tidak ada program dari PLN ini menciptakan digitalisasi otomatis untuk pencatatan meteran ini Pak? Jadi kegunaan tidak digunakan ya kan? Itu kenapa? Nah saya ingin tahu Pak ini Pak, bagaimana sampai di mana? Kenapa kita kalah sama beberapa negara di luar negeri itu juga update Pak langsung IT-nya itu kan? Nah kenapa di Indonesia tidak? Apa memang supaya bisa manual supaya atau memperdayakan manusia pekerja atau gimana? Saya ingin tahu Pak. Tapi itu memang risikonya lebih besar ya kan? Dan itu terjadi. Saya kira itu. Saya berharap terus maju PLN Indonesia. Kita berharap lebih baik ke depannya Pak Darmo. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.